Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini, tepat di hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita bersyukur di dalam kasih anugerah Tuhan. Itu sebabnya di dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam segala aktivitas kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan syukur kita, doa kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, terima kasih buat penjagaan Tuhan, terima kasih buat perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan dalam kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, baik roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kehidupan kami yang ada. Karena itu Bapa kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, pagi hari ini kami juga rindu untuk merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Di dalam nama-Mu yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima renungan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kiranya di dalam kesempatan sapaan saya ini boleh menjadi doa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap diberkati Tuhan di dalam segala keadaan yang Bapak Ibu alami. Dan doa saya di hari yang baru ini kiranya anugerah pertolongan, mujizat berkat Tuhan menyertai dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, di kesempatan renungan pagi hari ini, mari kita renungkan bahwa belas kasihan Allah kepada kita harusnya menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, renungan pagi hari ini mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita ketika kita hidup di dalam apa yang menjadi kesadaran kita bahwa kita hidup karena belas kasihan Allah, tentunya kita tidak akan mengingat-ingat apa yang menjadi kesalahan kita, bahkan Allah pun tidak akan mengungkit-ngungkit apa yang sudah dihapuskan atas kesalahan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita, ayo kita tunjukkan belas kasihan kita kepada keluarga, kepada saudara, kepada orang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang membuat kita kecewa, yang membuat kita menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak suka, dan sebagainya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa pada hakikatnya kita semua itu membutuhkan belas kasihan. Karena memang dalam kesempatan saya dan Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita tersandung dan jatuh, di mana di dalamnya kita perlu pertolongan untuk kembali bangkit, untuk kembali berjalan, dan ada di dalam jalur yang benar. Nah, itu sebabnya ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, kita membutuhkan apa yang menjadi belas kasihan orang, belas kasihan Tuhan yang utama. Dan tentunya hal yang sama pun demikian. Orang lain pun juga membutuhkan belas kasihan Tuhan dan juga belas kasihan daripada kita. Dengan kata lain bahwa kita semua perlu dan saling memberikan belas kasihan, sehingga kita dapat menerima orang lain dalam kekurangan dan kelemahannya. Sebagaimana kita memohon, orang lain pun juga dapat menerima kekurangan dan kelemahan kita. Hal inilah yang juga seringkali menjadi masalah di tengah-tengah keluarga rumah tangga. Suami yang tidak memiliki rasa belas kasihan, dia tidak mampu mengampuni kesalahan istrinya. Sebaliknya pun demikian.
Istri yang tidak memiliki kesadaran akan belas kasihan Allah atas hidupnya, sehingga dia tidak mampu mengampuni dan memberikan belas kasihan kepada suaminya. Atau anak-anak kepada orang tuanya, mertua kepada menantunya, dan sebaliknya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari kita sadari bahwa kita sejauh kita melangkah dalam kehidupan ini, ada kalanya kita mengalami apa yang menjadi kekurangan, kesalahan, tetapi disitulah kita membutuhkan apa yang menjadi support, dukungan, dan belas kasihan. Untuk akhirnya kita dapat diterima sebagaimana kita pun juga harus menerima kekurangan, kesalahan orang lain kepada kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ketika orang berbuat dosa, kamu hendaknya mengampuni dan menguatkannya, sehingga dia tidak menyerah di dalam keputusasaannya. Itu dalam terjemahan lain. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita tidak bisa memiliki persekutuan di dalam hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak-anak, tanpa adanya pengampunan. Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang 13, itu di dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan, janganlah menaruh dendam. Allah memperingatkan hal tersebut. Nah, bagaimana kita dapat membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah keluarga maupun di dalam kehidupan kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kalau kita tidak memiliki belas kasihan untuk mengampuni? Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo dalam kesempatan renungan pagi hari ini, jangan terus-menerus engkau menyimpan kebencianmu, menyimpan dendammu yang akan menghancurkan hidupmu dan persekutuanmu, baik dengan Allah maupun dengan lingkungan di mana engkau ada, baik rumah tanggamu maupun juga di dalam lingkungan pekerjaanmu, pelayananmu. Sadarilah bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa yang tidak sempurna atau belum sempurna. Kita pasti pernah saling melukai, ya. Kita pasti pernah mengalami kekecewaan oleh karena sikap-sikap orang lain, oleh karena sikap-sikap pasangan hidup, bahkan siapapun yang berinteraksi kepada kita. Di mana kadang-kadang kita saling melukai, baik dengan sengaja dan bahkan kadang tidak sengaja. Tetapi prinsipnya, disengaja ataupun tidak disengaja, di dalamnya dibutuhkan banyak belas kasihan untuk dapat mengampuni, untuk dapat menciptakan suasana yang baik. Karena itu di kesempatan renungan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo di dalam terjemahan lain dalam Kolose 3 ayat yang ke-14, di dalam terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan baru, dikatakan demikian di dalam Kolose 3:14, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas kegiatan hidup kita, tinggalkan dan tanggalkan segala apa yang menjadi kebencian, dendam. Hancurkan itu dengan menaruh belas kasihan yang penuh dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ingat dalam prinsipnya, belas kasihan Allah kepada kita seharusnya menjadi dorongan untuk kita dapat menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Bapak Ibu saya dalam Tuhan, kita tidak akan pernah diminta untuk mengampuni orang lain lebih daripada Allah yang telah mengampuni kita. Saya ulangi. Pada prinsipnya, Allah tidak akan pernah
meminta kita untuk mengampuni orang lain lebih daripada Allah yang telah mengampuni kita. Artinya, apa yang sudah Allah kerjakan di dalam mengampuni kita itu begitu besar, begitu luasnya. Kita tidak diminta untuk melampaui apa yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa dapat melakukan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita? Ampunilah orang lain. Milikilah belas kasihan. Itu sebabnya kapanpun hati kita dilukai oleh seseorang, kita memiliki pilihan untuk kita ambil apa yang menjadi pengampunan itu, atau sebaliknya kita menggunakan tenaga dan emosi kita untuk membalas dendam. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan mengajak kepada kita, ayo di hari-hari ini jaga hati kita, jaga kehidupan kita. Mari milikilah belas kasihan. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan hari-hari ini, banyak orang enggan menunjukkan belas kasihan mereka kepada orang lain. Kenapa? Karena memang mereka tidak paham apa yang menjadi pengampunan itu sendiri. Itu sebabnya mereka masih menyimpan apa yang menjadi kebencian, kemarahan, tidak mau mengampuni. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, yuk, kalau kita bicara sebagai orang percaya, ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Mengampuni dan percaya. Yang pertama, mengampuni artinya melepaskan masa lalu. Yang kedua, percaya kepada Allah artinya bagaimana kita menjalani kehidupan masa depan. Bagaimana kita boleh menerima apa yang menjadi hal-hal di masa depan. Oleh karena itu, dalam kesempatan pagi hari ini, jika ada di dalam hati kita yang kita dapati kekecewaan, kebencian, kemarahan, ayo, pengampunan segera harus dilakukan. Tidak penting apakah seorang memintanya atau tidak untuk pengampunan yang akan kita lakukan. Kita harus mulai. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kepercayaan kita harus kita bangun kembali. Karena mengingat waktu yang ada pada hari ini, waktu yang ada pada hari esok, waktu yang ada di masa depan. Ayo, kita harus melakukan tindakan pengampunan. Artinya lupakan masa lalu dan kita harus percaya akan apa yang menjadi masa depan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus melepaskan pengampunan. Walaupun seseorang yang selalu terus-menerus berulang-ulang melukai hati kita. Ingat, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengampuninya segera. Dan bukan berarti kalau kita mengampuni lalu kita mulai untuk mempercayai mereka segera. Misalnya kita ditipu, dibohongi dan sebagainya. Tidak harus kita pada saat itu untuk mempercayai mereka kembali, tetapi kita mengampuni apa yang sudah menjadi tipu dayanya. Ya. Hal ini adalah untuk supaya kita tidak terus-menerus membiarkan luka dalam hati kita itu menganga lebar, ya. Tetapi justru dengan kita mengampuni, kita sedang mengobati luka hati kita yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo, hari ini kita boleh ada. Mari kita penuhi hidup kita dengan belas kasihan, sebagaimana Allah berbelas kasih kepada kita. Kiranya hal ini mendorong kita untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain, bahkan dengan cara mengampuni orang lain. Haleluya. Amin. Kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kembali kami boleh diingatkan untuk kami dipenuhi dengan belas kasih atas setiap kecewa, atas setiap luka yang pernah dilakukan orang lain kepada kami. Pagi hari ini kami mau mengampuni, kami melepaskan pengampunan, sehingga kami menyelesaikan masa lalu kami, dan akhirnya kami boleh percaya atas apa yang menjadi masa depan kami oleh karena Tuhan yang sudah menyediakan segala sesuatunya begitu luar biasa kehidupan kami yang ada. Kami melepaskan percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan melihat hal-hal baik, hal luar biasa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memasuki hari ini dengan penuh ucapan syukur dan dipenuhi oleh belas kasih yang daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.